Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guirul dari kelas 11 TKR 1. Sini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antar warga negara suatu negara dan antar warga negara lain. Negara dan individu, badan hukum serta negara dan negaranya. Namun, bila dilihat lebih mendalam, hubungan internasional merupakan studi mengenai interaksi aktif antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan kesatuan subnasional, kelompok-kelompok satu badan dalam satu negara, seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta, intervensi negara lain, hingga penguasaan oleh negara lain. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bantuan negara lain tersebut diperlakukan untuk membantu pemecahan berbagai masalah yang dihadapi suatu negara, baik mengenai ekonomi, politik, atau masalah sosial. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia dalam menjalani hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat tentang tujuan negara itu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat, politik luar negeri bebas, dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengaktifkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat atau blok timur. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Garis besar politik Indonesia tentang ketidakberpihakan atau non-alignment berdasarkan sejumlah dokumen sebagai berikut. A. Tanpa mengikat diri pada fakta-fakta militer yang ada, berusaha menghapus atau setidak-tidaknya mengurangi ketegangan internasional yang lahir karena pertentangan dua blok dunia. B. Menjauhkan diri dari meninggalkan penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dan tekanan untuk sebaiknya mengutamakan seluruh perundingan sebagai alat. Yang C. Menghapuskan penjajah sehingga pergaulan antar bangsa dan antar negara didapatkan pada prinsip-prinsip dunia berdampingan secara damai, di mana penghormatan terhadap integrasi wilayah, kemerdekaan, kedaulatan, dan kebebasan memiliki sisi sosial berupa kaidah-kaidah yang harus dijunjung tinggi. Selanjutnya adalah peran Indonesia untuk tidak memilih atau memihak salah satu kelompok, barat atau timur, tetapi menekankan pada peran atau kontribusi negara lain. Yang pertama, Indonesia memperkerasai KAA pada tahun 1955 yang diikuti dari negara-negara Asia dan Afrika. Kedua, Indonesia memperkerasai gerakan non-blok pada tahun 1961, yaitu kelompok negara yang memilih tidak bergabung dengan blok barat maupun blok timur. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN dan APEC. 4. Selanjutnya, pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral dua negara, kerjasama regional dua atau lebih negara di suatu kawasan dengan kerjasama multilateral atau banyak negara. Berikut kerjasama tersebut contohnya. Kerjasama bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia di antaranya SBB. Yang A. Kerjasama RI dan Vietnam. Pada 25 Juni 2015 ditandatangani kesepakatan peningkatan kerjasama RI Vietnam dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, perdagangan maritim, penentuan batas wilayah people contact, dan permasalahan terkait hukum atau konselor, serta kerjasama regional dan global. Yang B. Kerjasama RI dan India. Terdapat Indonesia dan India
Comprehensive Economic Cooperation Agreement (ECCA) hasil 2 CCA diharapkan dapat mendorong peningkatan volume perdagangan kedua negara. Kerjasama RI dan Jepang. Indonesia dan Jepang telah menandatangani kemitraan strategis RI dan Jepang pada tahun 2006 yang dia kerjasama RI dan Argentina. Kunjungan ahli pertanian dan peternakan sapi Argentina ke Kupang 1 dan 3 September 2015 dan lambang 3 dan 5 September 2015 mengimplementasikan MOU kerjasama pemerintah RI dan Argentina. September 2015 mengimplementasikan MOU kerjasama pertanian RI dan Argentina. Kerjasama RI dan Afrika Selatan. Pada 1 Maret 2014 ditandatangani MOU Indonesia dengan Afrika Selatan di bidang perdagangan, ristek, pertahanan, energi, dan mineral, dan politik khususnya dalam konteks kemitraan Asia dan Afrika. Kerjasama regional. Kerjasama RI, EAS Summit, EAS. Indonesia memprakarsai EAS salah satu upaya untuk memberantas ilegal penangkapan ikan secara ilegal. Upaya ini membantu Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia dan upaya pengembangan kerjasama di bidang maritim yang bersifat komersial di Asia. Selanjutnya adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama sama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati, contohnya PBB ASEAN dan Gerakan Non-Blok GNB. 1. Peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Pembentukan PBB. United Nations UN adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan hampir seluruh negara di dunia. PBB lahir melalui gagasan yang dimunculkan oleh beberapa pimpinan negara untuk menyelamatkan generasi mendatang dan bencana perang dan mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. B. Indonesia dan peran PBB. Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 1950 sebagai anggota ke-60. PBB Indonesia sempat keluar dari PBB pada tahun 1965, namun kembali menjadi anggota PBB pada tahun 28 September 1966. Indonesia telah merasakan peran PBB dalam mempertahankan kemerdekaan. Peran PBB tersebut meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, PBB berperan dalam pembentukan KTN Komisi 3 Negara pada tahun 1947 yang mengawasi perjanjian Renville. Yang kedua, PBB membentuk UNCI, United National Commission on Indonesia pada tahun 1949 dalam menyelesaikan sengketa antar Indonesia dan Belanda serta membawa Indonesia dan Belanda ke perundingan Roem-Royen. Ketiga, PBB membentuk UNITA, United Nations Temporary Executive Authority, sebagai administrator sementara Irian Barat pada tahun 1962 sebelum menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah RI pada tahun 1963. Selanjutnya adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Pembentukan Gerakan Non-Blok. Bagi Indonesia, Gerakan Non-Blok GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara Indonesia yang berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk hal itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok GNB. Mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral dan tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah segala hak bagi segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selain itu diamanatkan pula bahwa Indonesia melaksanakan tertib dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.